Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syahidin. Yang sangat kita hormati Pak Lurah, Ketua RT 25, orang tua kita, dan juga para imam, para bilal muadzin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang baik dan mulia ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga mampu untuk menggerakkan badan kita, mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu subuh Jumat Barokah di Musala Al-Ikhlas perumahan kita yang ke-25. Salawat dan salam henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Muhammad Nabi wa akhirul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selalu bersolawat satu kali solawat akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan dan kita bacakan. Itu di papan tulis itu ada selawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba selawat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Jadi sekali kita berselawat dilipatkan 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. Nanti yang bantu kita nanti di alam akhirat nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2 minggu sebelumnya kita pernah membahas ada 8, yang kita bahas baru 4.
karena Pak Lurah mau pergi, jadi kita tunda lipat. Itu keutamaan kita berkorban. Jadi waktu Rasulullah SAW waktu perang Tabuk, di saat itu Rasulullah itu menyerukan, mengimbau kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita ini tak pergi perang Tabuk, berjihad, menegakkan dakwahnya agamanya Allah. Untuk itu bagi para sahabat yang ingin mengumpulkan dan ingin mengorbankan, yang ingin berinfak, yang ingin bersedekah, keluarkanlah sebagian daripada harta bendanya untuk berjihad dalam perang Tabuk itu. Jadi membutuhkan biaya dana yang sangat besar untuk berjihad untuk perang Tabuk. Himbauan dari Rasulullah. Jadi para sahabat yang waktu itu membawakan materi, membawakan uang, itu bersedekah, mengorbankan materinya. Waktu itu Abu Bakar belum tahu ada seruan daripada Rasulullah SAW saat itu. Antara Abu Bakar dan Umar ini, Umar dia bersedekah dalam perang itu, sebagian daripada harta yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu diberikan untuk berjihad. Waktu itu ditanya sama Rasulullah, wahai Umar, sebagian hartamu itu apakah semua ini hartanya kamu sedekahkan, kamu korbankan? Tidak, kata Umar. Separuh daripada hartaku aku tinggalkan untuk keluarga. Oh iya. Jadi sahabat-sahabat yang membawakan uang materi waktu itu dikumpulkan. Bagi yang sahabat yang belum, yang tidak bawa uang saat itu, dia tidak dikumpulkan. Setelah itu Abu Bakar Umar ini meyakinkan bahwa pengorbanan dia sebenarnya lebih tinggi daripada orang lain. Rupanya tak. Setelah Abu Bakar mengetahui hal itu, pengorbanan untuk persiapan daripada jihad tadi untuk perang Tabuk, Abu Bakar itu lebih kaya lagi dia. Dia bersedekah semua harta bendanya itu karena seruan Rasulullah untuk berjihad dari perang Tabuk, semuanya itu dikorbankan harta benda Abu Bakar, dikasih semua, dikumpulkan semuanya untuk berjihad. Lalu ditanya, Abu Bakar itu ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, apakah semua harta bendamu ini yang engkau sedekahkan, engkau korbankan untuk berjihad untuk perang Tabuk ini? Ya, kata Abu Bakar, semuanya aku korbankan. Apa yang akan engkau berikan kepada anak istrimu nanti kalau semua hartanya engkau berikan untuk perang jihad? Jawab Abu Bakar, nanti yang akan menggantikannya itu adalah Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua harta bendanya itu diberikan, siapa yang akan menggantinya? Yang menggantikannya itu adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdiam Umar bin Khattab. Jangankan waktu itu sebagian daripada harta bendanya itu diberikan sudah lebih baik, rupanya Abu Bakar itu lebih baik lagi, lebih besar lagi dikorbankan. Mengorbankan semua harta bendanya, tapi dia yakin nanti yang akan menggantikannya itu adalah Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan untuk perang Tabuk. Jangan bilang nanti setelah itu di samping orang-orang Islam di saat waktu itu mengumpulkan, mengorbankan harta benda, orang-orang munafik, orang-orang yang waktu itu musyrik, orang-orang itu kafir waktu itu juga mengorbankan harta benda juga. Jadi orang itu dikumpulkan oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Dia tahu itu Rasulullah itu akan berjihad nanti dalam perang Tabuk untuk menegakkan dakwahnya Allah, dikumpulkan uang semuanya untuk persiapan untuk berjihad. Rupanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang itu mengumpulkan juga harta dengan pengorbanan. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu kumpulkan semua juga harta bendanya. Wahai para pengikutnya, kumpulkan semua harta benda, kita berkorban juga. Kita akan membangunkan masjid-masjid yang paling cantik, yang paling bagus, yang paling banyak. Rupanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal itu juga membangunkan masjid-masjid yang paling banyak, yang paling gagah, dan yang paling besar, yang akan dikorbankan para orang-orang yang pengikut-pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Allah mengetahui
Ada suatu masjid yang namanya Masjid Ad-Dirar. Masjid Ad-Dirar itu adalah masjid yang paling bahaya waktu itu. Tujuan daripada Abu Lahab, tujuan daripada Abu Sufyan, tujuan daripada Abu Jahal itu adalah untuk memecahkan umat Islam waktu di saat itu. Makanya didirikannya itu masjid namanya Masjid Ad-Dirar. Lalu Allah mengetahui tujuan maksud daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ini. Karena diketahui oleh Allah, dia minta kepada Rasulullah untuk meresmikan Masjid Ad-Dirar tadi. Padahal Allah telah mengetahui tujuan membangun Masjid Ad-Dirar itu untuk memecah belahkan umat Islam dalam perang Tabuk waktu itu. Akhirnya apa? Rasulullah katakan, hancurkan dan eksekusikan masjid itu. Lalu para sahabat itu hancurkan masjid yang dibangunkan dengan Ad-Dirar tadi. Itu apa? Pengorbanan. Bukan berkorban kita aja, orang Islam aja berkorban, orang yang non pun juga ikut berkorban untuk memecah belahkan waktu itu agama Islam yang akan berdakwah oleh Rasulullah SAW. Lalu makanya disampaikan oleh Pak Dr. Hasan Isamil Ghazuli dalam bukunya Al-Quran, Pandangan Al-Quran Hijrah menurut Pandangan Al-Quran, mengatakan kenapa orang itu tidak mau mengorbankan, tidak mau berkorban, tidak mau melakukan pengorbanan, karena kita itu masih terlalu cinta dengan alam dunia, masih terlalu cinta tentang kehidupan dunia. Maka dikatakan hidup ini perlu pengorbanan, hidup ini perlu pengorbanan, hidup ini perlu keikhlasan, karena kita itu penyebab kita itu belum mau untuk mengorbankan harta benda kita, karena kita itu masih jauh dengan Allah dan masih terlalu cinta dengan alam dunia. Nah, makanya yang poin yang kelima, keutamaan orang yang berkorban, keutamaan orang yang saling berbagi itu yang pertama kemarin sudah dibahas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang kedua untuk menambahkan amal kebaikan, yang ketiga sebagai syiar kita dalam hari raya Idul Adha, yang keempat bentuk daripada aksi sosial dan kemanusiaan. Itu empat yang sudah kita bahas. Kenapa kita itu mau melaksanakan ibadah kurban? Baru empat yang pernah kita bahas. Yang kelima apa? Yang kelima adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang dikatakan dalam Al-Quran, inna a'toina kal kautsar. Bentuk daripada rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'toina, inna sesungguhnya, a'toina Allah berikan, kal kautsar nikmat yang banyak, kasir, kasir banyak. Sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Lalu dari nikmat yang banyak itu kita ucapkanlah rasa syukur kita kepada Allah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah pertama dengan lisan kita, yang kedua dengan perbuatan kita, yang ketiga dengan hati kita. Bentuk lisan kita seperti apa? Setiap rezeki nikmat yang kita dapatkan, apapun bentuk nikmat itu, ucapan rasa syukur itu adalah mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Itu ucapan lisan. Apapun nikmat yang kita dapatkan setiap hidup dan kehidupan ini, dari subuh saat ini sampai subuh besok,
apapun rezeki nikmat yang kita dapat pun, sekecil apapun yang kita dapatkan, jangan lupa dan jangan tinggalkan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Pagi inilah ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Betul. Tidak dikit nikmat itu banyak atau berapa banyak butir mie goreng ini yang kita makan alhamdulillah. Lalu ucapkan alhamdulillah betul. Dan sudah makan itu juga ucapkan dua alhamdulillah habis. Mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah itu kepada siapa? Ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat. Melalui siapa? Melalui terima kasih kita kepada siapa? Kepada Pak Susilo yang kuatkan itu. Terima kasih kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Pak Susilo yang telah membuat ini. Lalu ke siapa lagi? Terima kasih kepada orang yang telah bersedekah. Ada juga buat duit jangan katik dan juga bisa. Mau buat, mau bayar pakai apa? Tak ada, tidak juga bisa. Jadi rezeki itu tidak hanya melalui dari Allah, turun melalui tangan-tangan manusia, melalui kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Rezeki yang diturunkan itu mengucapkanlah terima kasih kepada sesama kita, saudara kita. Bersyukur kita kepada Allah dengan turunnya rezeki yang Allah berikan. Lalu apa? Perbuatan bentuk kita itu mengucapkan rasa syukur kita dengan lisan tadi sudah kita ucapkan dengan alhamdulillah wa syukurillah. Kita implementasi untuk mensyukuri atas nikmatku yang Allah berikan tadi apa? Fasholli li rabbika wanhar. Jangan lupa sholat. Kalau kita datang sholat untuk ucapan bentuk kita itu berbuat dengan hati dan perbuatan tadi itu mendekatkan kita itu kepada Allah. Fasholli, ingatlah fasholli li rabbika. Jangan lupa sholat menghadap kepada Tuhanmu. Nah, setelah rezeki itu diberikan, kita mengucapkan rasa syukur dengan alhamdulillah. Sholatlah meminta kita kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini belum lagi terbit matahari, baru jam 2 subuh dan goreng di belakang. Bangun 2 subuh itu apa? Untuk subuh berkah. Mengucapkan belum tentu kita berjualan dari pagi sampai sore sampai malam. Kalau kita menjual nasi goreng, belum tentu nasi gorengnya habis sampai 60, 70 sampai 80 porsi setiap malam. Tapi alhamdulillah dengan order Pak Ustaz, dengan sedekah kaum muslimin wal muslimat, jadi ini order. Itu ucapan melalui apa? Melalui doa. Fasholli li rabbika. Melalui doa kita kepada Allah mengucapkan rasa syukur. Moga-moga setiap minggu rutin orang bersedekah dan Jumat barokah. Perluaskanlah ya Allah rezekinya, sehatkanlah badannya, panjangkanlah umurnya, supaya bisa setiap butir nasi yang kita makan, setiap tetes air minum yang kita hidupkan, yang kita minum akan membuahkan pahala kepada orang yang telah bersedekah. Nah, itu harapan kita. Wanhar, bentuk dari implementasi perbuatan rasa syukur kita di samping lisan kita itu dengan setelah kita menghadapkan dengan sholat kepada Tuhan. Wanhar, nikmat rezeki yang kita punya itu tidak kalau-kalau yang kita yang punya. Harta benda kita yang kita miliki hari itu tidak semuanya kita yang punya. Karena itu merupakan suatu titipan sementara yang Allah berikan kepada kita. Itu bentuk titipannya. Makanya ucapan rasa syukur tadi, wa ista'azan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah mengizinkan, kata Allah, barang siapa yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah akan
sama. Nah, bentuk tadi rasa syukur tadi, perbuatan tadi apa? Melalui wadhah, berbagi, berkorban. Apabila kita mengucapkan rasa syukur tadi untuk berbagi dan berkorban, maka bentuk rasa syukur tadi Allah akan tambahkan kembali setiap nikmat rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau kita tidak wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kita tidak mau menjalankan ibadah itu semua padahal kita ada, maka ingat kata Allah, nanti Allah akan berikan kita azab yang sangat pedih. Apa bentuk azab tadi? Macam-macam. Itu kebalikan daripada rasa syukur kita. Allah akan ambil dan kembalikan dan tarik pula semua harta-harta kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu tak terduga-duga. Rezeki itu tak diduga-duga dari seluruh penjuru, baik dari timur, baik dari barat, baik dari atas, baik dari bumi, baik dari bawah, semua itu tak disangka-sangka. Hari ini mana tahu kita rezeki berangkat air ke kalangan mana ni? Bahar. Balik-balik kosong mobil dia. Mana? Habis. Alhamdulillah. Untuk rasa itu, besok dia bawa dia lagi, habis lagi, besok dia bawa lagi, habis lagi. Pak Eruzal, habis itu bukan kenapa. Dalam harta itu ada sebagian pula dititipkan Allah kepada orang lain. Suka, Ustaz, syukur berkah. Saya tinggal kampung kan, alhamdulillah, barakallah. Berkahkanlah ya Allah atas sebuah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, itu betul. Walain syakartum walain kafartum. Nah, kalau tidak, ayo Allah kembalikan kepulang kepada kita. Macam-macam kan. Ada mobil yang rusak, ada motor yang pecah patah, ada apa, macam-macam gitu. Ada pinggang yang sakit, tak iso. Nak berangkat, mulai rumah menghidupkan standar mobil, habis lagi. Keluar duit itu berapa? 750, 800 ribu. Cara Allah mengambilkan harta. Aduh, kalau rumah tak mau dikeluarkan, Ustaz tak mau beli yang baru. Cara Allah itu mengambilkan. Keluar, aduh pagi-pagilah keluar. Apa itu? Ada benda kita. Itu cara yang penuh harta itu dengan seperti itu. Nah, macam-macam. Jadi jangan berprasangka buruk. Semuanya itu ada semuanya kita serahkan kepada. Itu adalah ucapan rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita sambungin ke 6 ini tidak putus-putus sampai ke 8. Panjangnya tidak syukur. Nah, yang penting alhamdulillah perbuatan maupun hati, implementasi pengorbanan yang kita terapkan ini adalah merupakan suatu bagian daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tujuan kita berkorban itu adalah mengagung-agungkan hari tasyrik. 9 Zulhijjah itu semua orang-orang, semua saudara-saudara kita, semua orang saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji berkumpul di Padang Arafah. Itu wajib di situ. Mau sakit, mau apa, wajib hadir di situ. Di 10 Zulhijjah kita masuk hari raya Idul Adha. Kita menunaikan sholat hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu adalah hari raya kurban. Hari tasyrik 11, 12, 13 kita agung-agungkan hari tasyrik itu. Keutamaan orang berkurban adalah mengagung-agungkan hari tasyrik. Makanya orang takbir hari raya Idul Adha itu panjang sampai 3 hari setelah hari H takbir. Habis takbir itu di 13 sore. Nah, masuk hari tasyrik yang ke-13 di sore itu habis takbir itu. Maka setiap kita melaksanakan sholat fardu, diawali nanti setelah zikir ganti dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 3 hari ke depan. Sampai sore di hari yang ke-13. Panjang dia.
Itu apa? Memberikan kesempatan kepada kaum muslimin. Mungkin sapi yang banyak tidak sempat dia berkurban di hari raya Idul Adha pada hari ini misalnya. Di waktu hari raya Idul Adha salat 10 Zulhijjah tidak sempat, dia masih mau bersilaturahim. Kita potong hari ini, kita potong hari yang ke-11. Banyak seperti itu. Oh, punya sapi yang dia potong banyak. Akhirnya waktu itu Rasulullah katakan, Rasulullah 100 ekor unta, 60 tiko itu disembelih oleh Pak Umar. Kita 7 ekor sapi bertiga yang nak nyembelih. Itu pernah minta 3 lubang 4 lubang. Biar cepat kan. Rasulullah 100 unta Pak Ersan. 63 unta itu sembelihkan dewe. Sisanya baru Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan kurban. Nah, mengagungkan hari tasyrik tadi itu supaya apa? Tidak ada saudara-saudara kita di hari raya Idul Adha yang tidak makan daging. Atau dia berkorban tapi dapat daging tidak. Itu salah juga. Kalau ada yang komplain, keluarga kita, saudara-saudara kita di perumahan ini, dia hadir di sini, orang berkorban, dia tidak dapat daging, kasih tahu sama Pak RT. Mungkin terlupakan, mungkin tidak melapor, kasih tahu sama Pak RT. Tapi tidak ada dapat daging. Kata Pak RT, ibu di daging lapor, ibu disuruh lapor, tidak mau melapor, salah juga. Nah, tapi tidak lapor. Jangan sampai nanti beli daging mahal. Harga daging sampai berapa? 150. Hah? 150. Kalau sudah dapat daging 3 kilo, nanti juga BLT yang banyak ini cukup. Nah, jadi ada kita yang tidak dapat kasih tahu. Ini bentuk daripada hari tasyrik. Saya kira dua tahun minggu depan lagi ke tempat lurah mau berangkat lagi. Jadi cukup untuk poin kita hari ini 2 poin, masih ada 2 lagi nanti kita bahas pada minggu ya selanjutnya, karena saya lihat hari gajian siang lampu jalan juga mati baik. Nah, laporan dari jaga malam satu dua kita berkasihkan bukan ya. Nah, kita mohon juga untuk pembahasan ini kita bisa sebagai pelajaran Rasulullah mengajak para sahabat untuk berkorban, mengorbankan harta bendanya dan keutamaan daripada orang yang berkorban. Rasa syukur kita mengagungkan hari tasyrik. Mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan pada subuh kali ini. Mohon maaf atas segala sesuatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.